Dalam gelapnya malam, langit Israel terbakar. Di atas Tel Aviv, rudal melesat bagai meteor. Beersheba terbakar. Haifa tercekik asap. Ashkelon luluh lantak. Sementara di Teheran, kembang api meledak di langit, rakyat bersorak, mengibarkan bendera kemenangan. Lebih dari 250 rudal dan drone Iran menghantam jantung pertahanan Israel. Kantor Microsoft di Beersheba hancur. Sebuah rumah sakit dievakuasi dalam kepanikan. Pelabuhan di Ashdod dan terminal gas di Ashkelon meledak dalam kobaran api. Kawasan dekat reaktor nuklir di Mona diguncang ledakan besar. Sistem pertahanan Iron Dome kewalahan. Serangan datang dari langit dari berbagai arah dalam waktu bersamaan. Israel diserang. Dunia terdiam. Sementara itu, di Yerusalem, Benjamin Netanyahu berdiri di atas podium. Pidatonya menggema, penuh percaya diri, ia berkata, "Ini kemenangan historis. Kami hancurkan program nuklir mereka." Dengan nada tegas, ia mengklaim bahwa ancaman eksistensial dari Iran telah dilenyapkan. Bahwa program nuklir dan rudal balistik musuh bebuyutan kini terkubur di bawah tanah. Dua negara, dua narasi, satu konflik yang mengubah peta kekuatan dunia. Ini bukan hanya perang senjata, ini perang harga diri, perang persepsi. Dan hari itu, langit Timur Tengah menjadi saksi. Setelah 2 pekan perang yang mengguncang Timur Tengah, langit Teheran malam itu justru dipenuhi cahaya kembang api. Sementara di Yerusalem, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali muncul di layar televisi, menyatakan kemenangan besar atas Iran. 2 negara, 2 narasi, satu konflik yang belum benar-benar berakhir. Mari kita mulai dari Teheran. Warga Iran turun ke jalan, merayakan apa yang mereka anggap sebagai kemenangan simbolik atas Israel dan Amerika. Dikutip dari Al Jazeera dan Reuters, gencatan senjata resmi antara Iran dan Israel mulai berlaku sejak 25 Juni 2025. Perang 12 hari yang memakan lebih dari 1.000 korban jiwa itu akhirnya terhenti. Tapi di Iran, kata damai tidak disebutkan. Yang mereka nyatakan adalah kemenangan. Di jalanan Teheran, Qom, Tabriz, hingga Isfahan, ribuan warga tumpah ruah. Mereka membawa spanduk bertuliskan kemenangan perlawanan, menyanyikan lagu revolusioner, dan menyalakan kembang api. Beberapa membawa potret Ayatollah Ali Khamenei yang mereka sebut sebagai simbol perlawanan. Yang lain mengangkat gambar Komandan Garda Revolusi yang gugur dalam serangan udara Israel. Media pemerintah Iran seperti IRNA dan Tasnim menyiarkan tayangan ulang peluncuran rudal Shahed dan Khaybar. Mereka menyebut malam penyerangan terhadap Israel sebagai keberhasilan strategis pertama yang memulihkan harga diri bangsa setelah puluhan tahun ditekan oleh sanksi dan ancaman. Di sisi lain, Netanyahu tampil dengan narasi yang bertolak belakang. Pada 24 Juni, 1 hari sebelum pengumuman gencatan senjata, ia menyatakan bahwa Israel telah mencetak kemenangan yang akan dikenang sepanjang generasi. Ia menegaskan bahwa 2 ancaman besar dari Iran, program nuklir dan rudal balistik, telah dihancurkan total. Kami mengirim program nuklir Iran ke selokan, dan siapapun yang mencoba bangkit kembali akan kami hancurkan lagi. Netanyahu tak lupa menyebut peran Amerika Serikat, khususnya serangan udara presisi terhadap fasilitas nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Ia menyebut Presiden Donald Trump sebagai teman terbaik Israel dan mengklaim bahwa kemenangan ini adalah buah dari kampanye diplomatik dan militer bersama. Namun, di luar 2 narasi besar itu, dunia melihat sesuatu yang lebih kompleks. Pemerintah Iran menyatakan bahwa serangan balasan mereka mengguncang sistem pertahanan Israel. Mereka menyebut bahwa Tel Aviv, Beersheba, dan Haifa telah terkena serangan langsung. Mereka menunjuk kerusakan nyata, korban jiwa, dan kepanikan publik Israel sebagai bukti keberhasilan. Presiden terpilih Iran, Masoud Pezeshkian, memuji ketangguhan rakyatnya. Ia berkata, hari ini dunia menyaksikan bahwa rakyat Iran tidak bisa dipaksa tunduk melalui kekuatan militer. Sebuah pesan yang tidak ditujukan hanya kepada Israel, tapi juga kepada Washington. Di sisi lain, Netanyahu tetap bersikeras. Israel belum pernah memiliki teman seperti Presiden Trump, ucapnya. Ia menyebut fasilitas nuklir Iran telah terkubur di bawah 30 lantai reruntuhan. Ia menegaskan bahwa bila Iran mencoba bangkit kembali, maka Israel akan kembali menyerang tanpa ragu.
Namun fakta-fakta di lapangan tidak selalu sejalan dengan klaim di atas podium. Laporan dari Lembaga Intelijen Amerika Serikat menyebutkan bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir Iran hanya menunda proses pengayaan uranium selama beberapa bulan. Tidak ada bukti konkret bahwa seluruh program nuklir Iran hancur total. Beberapa bagian dari fasilitas bawah tanah bahkan dinyatakan masih berfungsi sebagian. Hal serupa terjadi di sisi Israel. Meski Netanyahu menyatakan bahwa Israel menang telak, realitas di lapangan menunjukkan bahwa lebih dari 30 rudal Iran berhasil menembus sistem pertahanan dan menghantam target sipil dan strategis. Kerugian ekonomi dan infrastruktur mencapai miliaran dolar. Namun, yang menang bukan hanya yang menghancurkan lebih banyak. Yang menang adalah yang lebih cepat membentuk narasi. Dan dalam hal ini, baik Teheran maupun Yerusalem, keduanya sedang memainkan pertarungan informasi dengan intensitas yang sama besarnya. Di Iran, euforia kemenangan dirayakan secara luas. Di lapangan revolusi, ribuan orang menyanyikan lagu-lagu patriotik. Bendera bertuliskan, "Ya Hussein, kami siap berkorban," dikibarkan tinggi. Namun, di balik perayaan itu, banyak kota di Iran mengalami pemadaman listrik, rumah sakit kekurangan suplai medis, dan ribuan keluarga masih mencari tempat tinggal setelah rumah mereka hancur akibat serangan udara Amerika dan Israel. Di Israel, Netanyahu menggunakan kemenangan ini untuk mengalihkan perhatian publik dari isu Gaza dan krisis dalam negeri. Ia memanfaatkan momen ini untuk memulihkan citranya yang sempat merosot akibat unjuk rasa besar dan ketidakstabilan politik. Survei Ma'arif menunjukkan bahwa Partai Likud mendapat lonjakan dukungan sebesar 5 kursi hanya dalam waktu 3 hari. Kemenangan menjadi alat politik. Baik di Teheran maupun Yerusalem, perang digunakan bukan hanya untuk menjatuhkan musuh, tapi untuk menyatukan opini publik yang selama ini terpecah. Namun, satu pertanyaan tetap menggantung. Warga Iran turun ke jalan, Netanyahu berdiri di podium. Dua bangsa, dua perayaan. Tapi siapa sebenarnya pemenang perang ini? Yang menang di mata publik, yang menang di meja diplomasi, ataukah yang mampu bertahan saat semuanya runtuh? Untuk saat ini, senjata mungkin telah berhenti menyala, tapi suasana masih jauh dari damai. Armada Amerika dan Israel tetap berjaga di Laut Merah. Drone-drone militer masih terbang di atas Irak, Lebanon, dan Suriah. Sistem radar tetap aktif 24 jam penuh. Rudal tetap dalam mode siaga. Setelah senjata dibungkam dan langit kembali gelap, yang tersisa hanyalah keheningan dan luka. Di Teheran dan Yerusalem, suara perayaan dan pidato kemenangan perlahan memudar. Tapi bagi mereka yang kehilangan, tidak ada kemenangan sejati dalam perang. Gencatan senjata mungkin hanya jeda, tapi di dalamnya tersimpan harapan bahwa dua bangsa yang saling menyakiti bisa memilih untuk berhenti sebelum semuanya benar-benar hancur. Karena kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa keras menyerang, tapi seberapa besar keberanian untuk berdamai. Dan mungkin inilah saatnya bagi Iran dan Israel untuk mulai membangun, bukan lagi menghancurkan.